Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Puji Tuhan. Kita harus tetap sangat dikasih ya, harus merasa bahwa kita adalah anak-anak yang sangat dikasih. Di awal bulan ini saya percaya kita mau memulainya dengan Tuhan, dan nanti di akhir bulan juga kita akan mengakhirinya dengan Tuhan. Oke? Mari sama-sama kita satukan hati kita mau beribadah, kita mau fokuskan hati kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu tepat waktunya. Terima kasih Bapak, Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus adalah lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Mari kita mulai dari awal, kita selalu Tuhan menjawab doa. Dia berikan terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Saudara, mungkin akhir-akhir ini kita merasa kalau doa kita seperti tidak dikabulkan. Seperti apa yang selalu kita inginkan, kayaknya nggak pernah datang. Tapi percayalah saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mendengar lebih dari apa yang kita minta. Adalah Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Amin. Oleh karena itu, kita menyanyikan lagu ini, kita mau sembah Dia lebih lagi. Mari sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
Gak janjimu, anugerahmu tepat pada waktunya Bapa. Oleh karena itu kami yang ada di sini ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sama-sama yang percaya, sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Masih penuh dengan sukacita? Amin. Yes, kita memuji Tuhan lebih lagi dengan anugerah-Mu. Haleluya.
Tuhan yang tak tertandingi. Yes, tak tertandingi. Sama-sama kita mengatakan, pada siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran. Tak ada keadaannya yang berkesan akan tergoyahkan semua silakan untuk kembali duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, tetap semangat ya. Amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada tugas pengumuman Bapak Sodi. Haleluya. Pujian yang luar biasa, amin. Amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, ajaib dan hebat. Amin. Amin. Tidak ada Tuhan yang bisa menandingi Tuhan kita. Wih, luar biasa. Apapun keadaan kita, apapun situasi kondisi dunia yang ada di luar sana, kita tetap percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Kita mau mendengarkan beberapa pengumuman. Ibadah Grace Youth Generation setiap hari Sabtu jam 7 di sekretariat. Dan untuk ibadah Super Kid setiap hari Minggu jam 5 di tempat ini. Jadwal pelayanan Minggu tanggal 8 September, asyiknya keluarga Bapak Fikar, worship leader saya sendiri, singgahnya Ibu Mandin dan Saudara Hendra, pengumuman Saudara Heri, kolektan Ibu Santi dan Ibu Leni, dress code-nya merah. Oke, ada happy birthday untuk jemaat
GSCA yang berulang tahun di bulan Agustus. Siapa ini? Tanggal 4 Saudara Hendra, tanggal 7 Bapak Handi Herianto, tanggal 14 Saudari Abigail Yolanda, tanggal 20 Nazareta Sentilia, tanggal 21 Ferista Anabel, tanggal 28 Saudari Agnes, tanggal 29 Ibu Siska Merlinda. Wow, banyak juga ya. Happy birthday, selamat berulang tahun di bulan Agustus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Kita memberikan persembahan. Kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Karya-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kau telah mati gantikan setiap kami Tuhan. Yang harusnya kami mati Tuhan, namun Kau yang menggantikan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah satu-satunya yang hidup dan hidup di dalam kami Tuhan. Kami tidak perlu takut lagi menghadapi situasi kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kami punya Allah yang dahsyat, yang berkuasa atas segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga sampai sore hari ini kami boleh datang beribadah, menyembah, memuji dan bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami memberikan persembahan, kami percaya berkat dari Tuhan yang datang pada kami memberikannya dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Lagi foto persembahannya dihelarkan, kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini. Kau alami
terima kasih. Sungguh kami sangat bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Kalau sore hari ini kami boleh datang Tuhan untuk memuja-Mu, menyembah-Mu, karena kami merasakan betapa baiknya Engkau, betapa Engkau Allah yang senantiasa menyertai hidup kami. Bahkan di hari-hari di mana ada begitu banyak pergumulan dalam hidup kami, Engkau Allah yang terus menuntun setiap kami, melewati waktu demi waktu, dan kami boleh melihat campur tangan Tuhan terjadi di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami percaya sebenarnya kami yang boleh hadir, kami rindu untuk menyembah-Mu, memuja-Mu Tuhan, menjalin hubungan yang lebih erat dengan Engkau ya Bapa, menikmati Tuhan lebih lagi, sehingga kami boleh sadar betapa hidup kami Tuhan Yesus sangat berarti Tuhan ketika Engkau hadir di dalam keberadaannya. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan yang akan memberikan pertolongan dalam setiap kami, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan mereka yang dalam pergumulan, Tuhan akan membukakan jalan dengan luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami Tuhan, karena kami membutuhkan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Bawa kami untuk menikmati betapa ada hadirat-Mu yang nyata di tengah-tengah hidup kami, yang senantiasa menuntun kami, menyertai kami, bahkan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sungguh kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan ajaib atas setiap kami. Kami akan menyambutnya Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Ya, puji Tuhan, kasih juga tepuk tangan dong untuk tim PW kita hari ini. Ya, semuanya diberkati, amin. Oke, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, shalom. Apa kabar semuanya? Sangat dikasih Tuhan, amin. Ya, hari ini saya lihat Bapak Ibu Saudara semangat ya. Ada begitu banyak hal yang tentunya kita bisa nikmati di dalam perjalanan hidup kita. Nah, sore hari ini kita akan dibawa di dalam sebuah pembahasan kebenaran firman Allah dengan tema Grace Brings Hope. Ya, kasih karunia atau anugerah membawa apa? Ya, harapan. Ya, ini sebuah keberadaan di mana Bapak Ibu Saudara hari-hari ini saya perhatikan ya, dalam situasi kondisi yang mungkin Bapak Ibu Saudara alami, ya, dunia alami, mungkin hari-hari ini juga atas bangsa kita alami. Kita berharap ada sebuah keberadaan yang tentunya akan mengubahkan. Amin. Ada situasi yang membawa kita dipenuhi dengan pengharapan-pengharapan yang luar biasa. Ya, karena situasi dan kondisi kadang-kadang tidak menentu, tetapi kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Oke, kita buka dulu ayatnya di dalam Yesaya pasal yang ke-41. Ya, ayatnya yang ke-10, di mana dikatakan di sini kasih karunia membawa pengharapan, dan saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita semuanya. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Ya, sorry, just dikit nih yang bahasnya. Oke, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Iya, di situ dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan. Ya, ini ayat luar biasa ya. Sebuah ayat yang tentunya akan menjadikan kita ketika membacanya dipenuhi dengan kekuatan. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat-ayat ini, saya perhatikan ya, ada sebuah keberadaan yang ditekankan di sini. Ya, bagaimana Tuhan ingin setiap kita mengalami perkara-perkara sebagaimana yang ayat ini sampaikan. Jangan takut. Tuhan menyertai. Amin. Tuhan akan terus meneguhkan, Tuhan terus akan memegang keberadaan Bapak Ibu Saudara. Bahkan yang terakhir dikatakan dia akan membawa apa? Kemenangan buat setiap kita. Amin. Senggol kiri kanan saudara, katakan, itu kata Tuhan buat kamu. Ya, haleluya. Ya, jadi jangan lagi takut, amin. Oke, nah memang mudah Bapak Ibu Saudara ketika kita ya di dalam kondisi diberkati Tuhan untuk mengatakan puji Tuhan, haleluya. Ya, ketika semuanya baik-baik saja, ya, ketika tidak ada masalah dan persoalan, ketika semuanya mudah, ya, dimana kita bisa merasakan begitu banyak hal yang luar biasa, ya. Kita memang sangat-sangat mudah untuk bersuka cita ketika suasananya baik-baik saja. Saat sepertinya kita ada di puncak gunung melihat pemandangan yang indah, menikmati sinar matahari yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi kalau saudara saat ini sedang mengalami sebuah pergumulan? Ya, apakah mudah mengucapkan haleluya? Puji Tuhan. Ya, bagaimana ketika saat saudara sedang mengalami di dalam lembah kekelaman?
di mana seakan-akan tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar. Ya, semuanya seakan-akan buntu dan kita nggak ngerti mesti kayak gimana dalam situasi kayak gitu. Apakah kita masih dengan mudahnya mengucapkan apa? Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik. Saya percaya ini sebuah keberadaan yang seringkali dialami oleh banyak orang, dan mungkin hari-hari ini sedang Bapak Ibu Saudara hadapi. Tapi saya ingin sampaikan, sesuai dengan kebenaran firman Allah tadi, dikatakan, iya, ada bersama dengan kita. Amin. Baik saudara, ketika ada di atas gunung yang cantik, yang indah, yang penuh dengan cahaya yang luar biasa, atau ketika saudara ada di lembah kelam yang gelap gulita, yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, saya ingin sampaikan melalui ayat Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 tadi, dikatakan bahwa Tuhan akan terus beserta dengan kita. Amin. Dia akan terus memegang keberadaan tangan kanan kita. Tuhan akan mengatasi keberadaan hal-hal yang kita sedang alami. Sehingga dengan jelas dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jadi keberadaan apapun seharusnya kita memegang kebenaran firman. Ada fakta-fakta yang seringkali membuat kita, Bapak Ibu Saudara, enggak serius memegang kebenaran firman. Ada fakta-fakta di mana kita akhirnya menyangka bahwa Tuhan ada ketika situasinya baik-baik saja. Tetapi percayalah, ketika saudara ada di lembah kelam pun, Tuhan sudah berjanji Dia akan terus menyertai kita. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, katakan jangan takut, Tuhan menyertai. Amin. Haleluya. Ini sebuah keberadaan yang harusnya ada di dalam keyakinan kita, penyertaan kita. Ini sebuah keberadaan yang seharusnya menyadarkan kita dalam situasi apapun ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Sehingga dengan demikian ketika kau mengalami pergumulan, tantangan, apapun itu, kau sadar, ada Tuhan. Mungkin kita takut, mungkin kita cemas, mungkin kita gimana gitu dalam situasi seperti itu. Tapi keyakinan akan firman Allah itu akan membuat kita menjadi lebih kuat. Amin. Menjadi lebih teguh dan kita akan mengharapkan pertolongannya yang luar biasa. Karena kalau kita dikalahkan oleh situasi kondisi yang ada, oleh fakta yang ada, ini seringkali yang membuat kita tidak memiliki keyakinan bahwa ada harapan di balik ini semuanya. Tetapi saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk sadar, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yakinkan diri saudara bahwa Tuhan menyertai saudara. Bahkan Tuhan sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya kita yakini benar. Mungkin rumah tanggamu sedang bermasalah, keuanganmu sedang bermasalah, pekerjaanmu sedang bermasalah, tetaplah percaya Tuhan beserta dengan kita. Amin. Dan izinkan Tuhan melakukan begitu banyak hal yang luar biasa, yang seharusnya, yang saya percaya, itulah menjadi sesuatu yang Tuhan ingin lakukan, menolong setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Amin. Menolong setiap keberadaan kita, karena kerinduannya adalah menolong setiap kita. Kenapa dia dikatakan juru selamat? Karena keahliannya adalah menyelamatkan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika ada tantangan, ada masalah sekalipun, mungkin kita dipenuhi dengan begitu banyak keraguan-raguan, kekhawatiran, ketakutan yang membuat kita hilang harapan, bahkan depresi mungkin. Saya ingin yakinkan melalui kebenaran firman Allah ini, jangan takut sebab Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi ini akan menjadi berkat buat kita. Di dalam perjanjian lama dikisahkan ada seorang raja namanya Raja Yosafat, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia menghadapi situasi kondisi di mana dia dikepung oleh musuh-musuh yang begitu banyak, bahkan pasukan musuhnya lebih besar daripada pasukan di kerajaannya, ini membuat dia gentar, ini membuat dia takut. Sampai dia merasa bahwa mustahil untuk bisa menang, mustahil untuk bisa keluar dari masalah persoalan yang ada. Tetapi dikatakan pada waktu itu ada firman Allah yang datang atas keberadaan raja ini, dan ini memberikan dia kekuatan bahwa Tuhan beserta, bahwa Tuhan menyertai. Walaupun faktanya pasukan musuh lebih besar, lebih banyak, dan bahkan mungkin memiliki kemampuan yang lebih luar biasa. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-14, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada firman Allah datang kepada Raja Yosafat, dan kepada rakyatnya pada waktu itu. Dikatakan di sini, lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matania, seorang Lewi dari Bani Asaf. Ini adalah keturunan
imam, ya, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Ayat yang ke-15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu apa? Takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan siapa? Amin. Ketika saudara menghadapi sebuah tantangan, pergumulan apapun, Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata dengan sangat jelas, jangan takut. Amin. Allah menyertai kita. Amin. Dia menyertai keberadaan hidup kita. Dia senantiasa lakukan itu bagi kita. Sehingga ketika kau khawatir, kau takut, kau tidak berpegang teguh lagi pada keyakinanmu bahwa Allah menyertai, ini yang jadi masalah persoalan. Jadi masalah persoalan bukan lagi masalah ketika engkau punya keyakinan bahwa Allah menyertai engkau. Amin. Karena disitulah letak pertolongan kita. Keyakinan, kepercayaan kita terhadap Allah, itulah yang memampukan kita keluar dari semua tantangan yang ada. Ayat yang ke-17 dikatakan di situ. Kita loncat ya, ayat yang ke-17. Oke, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan selalu memperkatakan, dan bahkan dari ayat ini, ya dari konteks ini berulang-ulang Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa? Karena serangan yang pertama bagi keberadaan orang-orang percaya adalah ketakutan. Karena ketika seseorang mengalami sebuah ketakutan, situasinya jadi berbeda. Perubahan besar terjadi. Ya. Sekumpulan domba ketika ada auman singa, biasanya Bapak Ibu Saudara, mereka ketakutan. Apa yang harus mereka lakukan? Jangan coba-coba keluar dari kelompoknya. Karena ketika mereka satu keluar di situ, inilah kesempatannya. Singa itu menerkam mereka. Ya. Jadi kadang-kadang ini yang terjadi. Ya. Situasi menakutkan, keadaan menakutkan yang membuat kita keluar dari keyakinan kita bahwa Allah menyertai kita. Yang membuat kita rasanya hopeless lah, sia-sia ya ikut Tuhan. Sia-sia datang ke gereja, sia-sia kita berdoa, sia-sia kita mempercayai Tuhan. Karena situasi kondisinya, faktanya, kelihatannya tidak ada jalan keluar. Kayaknya kita pasti kalah di dalam peperangan ini. Kayaknya pergumulan ini akan membuat kita hancur. Ya. Itu yang membuat kita tidak memiliki keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ini yang akhirnya membuat kita lemah, nggak ada kekuatan. Ya. Bapak Ibu Saudara, sekarang hari-hari ini keberadaan apapun sebenarnya, ya, yang membuat saudara lemah itu karena adanya kekuatan, ketakutan yang menyerang kita di dalam pikiran kita. Bahkan ada hal-hal yang belum terjadi pun kita bisa khawatirkan. Bahkan 3 bulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, khawatirnya sekarang. Bayangin aja Bapak Ibu Saudara, ya, gimana kita nggak lemah Bapak Ibu Saudara. Kita lupa ada Tuhan yang menyertai saudara. Amin. Iya. Masa lalu adalah sejarah. Amin. Masa depan nggak ada yang tahu. Jadi jalani hari ini. Amin. Percaya hari ini. Jangan hari ini ngomongin yang akan datang. Atau ngomongin yang lalu. Wah dulu mah ya kita banyak duit. Yang dulu saudara. Jangan gitu. Dulu mah kita begini begitu. Terus kayak akan datang. Waduh berat ya kayaknya ya situasinya. Ya ekonomi seperti ini. Kita dulu udah lewat sejarah. Ke depan sesuatu yang sia-sia kita omongin karena belum terjadi. Ya harusnya nikmati sekarang. Amin. Saudara mau punya uang, nggak punya uang, saudara hidup di hari sekarang. Nah kalau hari sekarang ini saudara penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, maka saudara akan melalui hari dengan keberadaan yang tidak menyenangkan. Amin. Besoknya yang dikatakan hari ini sama lagi. Jadi kapan saudara bahagianya? Kapan saudara senangnya? Karena situasi kondisi mempengaruhi saudara. Tapi kalau firman Allah yang mempengaruhi saudara, saudara bangun pagi, saudara baca ayat ini kembali. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, aku menyertai engkau. Amin. Iya. Nah ketika saudara meresapi Tuhan menyertai,
buat bangsa Israel kalau ada ya poin esensi Tuhan menyertai, di mana tabut Allah hadir di antara mereka, perang mau kemanapun mereka selalu menang. Amin. Iya. Jadi buat kita, ketika kita menyadari firman-Nya, jangan takut, aku menyertai engkau. Yakinkan dalam dirimu, hari ini aku percaya apapun yang terjadi, Tuhan beserta dengan aku. Amin. Jadi kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi ini perkara yang luar biasa bagi Yosafat dan jemaatnya pada waktu itu. Ya, tantangan serangan datang, mereka mendapatkan kebenaran firman Allah. Jangan kamu takut, jangan terkejut, maju aja. Ya, dan akhirnya mereka melawan pasukan yang ada di luar sana, bukan lagi dengan kekuatan mereka, tapi kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan. Bahkan ketika saudara nanti baca di rumah sampai habis, ini kisah yang sangat-sangat seru ya, luar biasa. Bagaimana dia memimpin pasukan itu yang maju ke depan, itu bukan pasukan tentara yang luar biasa, tapi bagian apa? Pujian penyembahan yang maju ke depan duluan. Haleluya ya. Jadi di sini Yogi dan timnya yang maju duluan ya. Haleluya. Untuk maju ke depan, bayangin orang mau perang yang maju duluan siapa? Memusik duluan ya, maju ke depan. Karena mereka udah dapat firman. Yang perang bukan mereka. Yang perang siapa? Allah yang berperang ganti mereka. Amin. Kalau saudara sadar ya bahwa Allah mendahului saudara dalam segala perkara, saudara akan penuh dengan ketenangan. Amin. Saudara enggak takut. Orang-orang ini penuh dengan ketenangan. Ya, mereka bahkan tim musuh maju duluan. Ya kan? Ini mau perang atau mau perayaan? Ya kan begitu. Ya. Jadi kan situasinya berbeda. Tapi ini terjadi kenapa? Karena mereka penuh dengan keyakinan bahwa Allah beserta dengan mereka. Dan Dia sudah berjanji, kamu diam aja. Aku yang berperang. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Musuhnya perang melawan mereka sendiri. Akhirnya raja ini tidak berperang, ya, menang tanpa harus berperang. Amin. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Pertolongannya luar biasa. Jadi senggol kiri kanan saudara, jangan takut. Amin. Allah beserta dengan kita. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, inilah keberadaan di mana anugerah membawa pengharapan. Iya. Dimana ketika kita hilang harapan, dihadapkan dengan fakta yang rasanya berlawanan dengan kerinduan kita, keinginan kita, ya, cita-cita kita, situasinya sangat berbeda sekali. Saya ingin membawa saudara bahwa anugerah bisa memberikan kepada saudara pengharapan yang luar biasa. Ya, kasih karunia bisa membawa saudara untuk dapat menikmati situasi kondisi yang sekalipun gelap gulita, yang sekalipun lembah yang sangat curam, saudara bisa memiliki damai sejahtera karena saudara memiliki pengharapan beserta dengan Tuhan. Saudara akan lakukan perkara yang besar. Amin. Iya. Jadi inilah yang harusnya kita yakini di dalam keberadaan hari-hari kita, sehingga tidak ada situasi kondisi apapun yang menakutkan kita lagi, karena Allah beserta. Nah, bagaimana di dalam perjanjian yang baru? Kita akan lihat di dalam Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima ayatnya ke-21. Ya, diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Di sini ada sebuah kisah yang luar biasa, di mana Yesus membangkitkan anak Yairus, seorang kepala rumah ibadat, dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ya, dalam sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Markus pasal yang kelima ayat 21 dikatakan di situ, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Ayat yang selanjutnya. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat yang ke-23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat yang selanjutnya, 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat selanjutnya 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat yang ke-26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya.
namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya apa? Makin memburuk. Ayat yang ke-27 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat yang ke-28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat yang ke-29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat yang ke-30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bahwa orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ya. Ayat selanjutnya, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu apa? Telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, apa? Jangan takut, percaya saja. Ayat yang ke-37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suaranya nyaring. 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi apa? Tidur. Ayat yang ke-40. Tetapi mereka apa? Menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ayat yang ke-41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti apa? Hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ayat yang ke-42. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah berapa? 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Ayat yang ke-43. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Puji nama Tuhan. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Jadi kasih tepuk tangan dulu deh untuk Allah kita yang luar biasa. Melalui kisah ini kita bisa melihat ada sebuah keberadaan yang hampir-hampir mirip ya. Di mana ada kedua orang, yaitu Yairus bersama dengan siapa? Perempuan yang punya pendarahan 12 tahun. Kondisinya sangat mirip. Sudah tidak ada harapan. Yang satu anaknya sakit parah yang akhirnya meninggal. Yang satunya lagi sakit, makin hari makin memburuk, bukannya sembuh, makin memburuk. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa di dalam keberadaan hidup kita seringkali mengalami perkara yang sama. Ada begitu banyak masalah persoalan. Rumah tangga yang ini punya masalah. Orang ini punya masalah. Lagi di dalam perjalanan yang pertama ada interupsi. Tuhan lagi mau jalan, ada interupsi dari Yairus. Ketika dia jalan mau mendekati ke rumah Yairus, ada interupsi dari perempuan ini. Itulah namanya perjalanan. Ada banyak interupsi, tapi jangan khawatir. Beserta dengan Tuhan, kita bisa melihat perkara yang luar biasa. Amin. Nah, ada banyak kesamaan. Ada banyak. Sama-sama perempuan yang alaminya. Yang kedua, ada angka 12. Yang satu sakitnya 12 tahun. Yang satu umurnya 12. Ada sebuah kemiripan di sini. Tapi yang saya ingin tangkap di sini kemiripan yang lebih jelas adanya harapan buat mereka. Kalau nggak ada Yesus, tidak ada harapan.
Yang satu meninggal, memang sudah meninggal. Yang satunya lagi sebentar lagi meninggal, ya. Kenapa? Karena dikatakan perempuan ini pendarahannya itu terus-terusan. Bahkan dari bahasa aslinya itu seperti mengalir. Jadi bukan cuma plek sekali dua kali doang, tapi terus-terusan. Bisa dibayangin kan kondisinya, ya, luar biasa. Perempuan ini ya mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa. Nah, ketika saya perhatikan lagi dari pembacaan ini, ya ternyata ini luar biasa ya. Perempuan ini merasa terbuang dan tanpa harapan. Karena situasi kondisi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara yang dihadapi perempuan pendarahan 12 tahun ini banyak sekali. Selain persoalan fisik, ya, sakit yang tidak bisa disembuhkan, lemah, tidak berdaya karena penyakitnya luar biasa. Membuat dia akhirnya kehabisan banyak darah, mungkin yang membuat dia mungkin jadi lemah ya fisiknya, jadi nggak kuat di dalam perjalanan hidupnya. Ini yang dia hadapi. Lalu yang dihadapi lagi sakit yang lain, dia dianggap najis oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, sehingga orang-orang nggak ada yang mau dekat sama dia, karena kalau dia kesentuh sama orang, dia najis. Iya, karena kesentuh sama perempuan ini yang dianggap najis. Jadi perempuan ini bisa dibayangin tiap hari pendarahan. Jadi tiap hari najis. Mungkin keluarganya juga nggak ada yang berani menyentuhnya, ya, karena dianggap najis. Ini persoalan kejiwaan. Amin. Kalau saudara diam di rumah terus-terusan sendiri, nggak ada yang ngajak ngobrol, ya, seringkali mengalami yang sama. Ya. Kadang-kadang ada orang ngajarin Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayo perkatakan sesuatu supaya berhasil dengan kuasa perkataan. Bahkan ada yang ngajarin kalau bangun pagi, ya, lihat cermin, lalu tunjuk tuh cermin, ya, kamu diberkati, kamu luar biasa. Terus kamu ngomong kayak gitu, lama-lama, ya, ketika saudara yang miskin, kamu kaya. Ya, selamat pagi orang kaya, ya, gitu ya. Padahal kita miskin. Lama-lama saudara lupa sama kemiskinannya. Kenapa? Karena saudara jadi gila. Kenapa? Karena orang gila lupa sama kemiskinannya gitu. Nah, ada orang-orang yang mempercayai kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang dimana ada kekuatan di dalam perkataan, katanya begitu. Enggak. Yang menjadi kekuatan kita Yesus. Amin. Senggol kiri kan saudara, bukan perkataanmu, tapi Yesus. Amin. Ya, jadi jangan lagi saudara terpancing dengan situasi kondisi yang seperti itu. Amin. Iya, ini persoalan kejiwaan dia dianggap najis. Ya, yang lain lagi ada persoalan rohnya, spiritualnya. Dia tidak dapat beribadah karena orang najis nggak boleh beribadah. Dan dia pun merasa kalau orang lain udah bilang najis, dia pun merasa dirinya najis. Ya, karena hukumnya pada waktu itu mengatakan seperti itu. Jadi dia tidak beribadah karena kenajisannya. Jadi kalau kayak gitu dia dianggap kena kutuk. Nah, hari-hari ini saudara, ya, banyak orang seringkali masih memiliki pola yang sama, ya, seperti hidup di zaman dulu. Kalau lagi sakit dianggap kena kutuk. Padahal mah banyak makan. Amin. Iya. Padahal mah banyak pikiran. Nah, ini yang sering kali. Kenapa? Karena ternyata orang selalu nganggap, wah, ada dosa apa nih? Orang lagi sakit bukan ditanyain gimana sakitnya, tapi ditanyain apa dosanya. Bisa dibayangin saudara? Ya. Orang yang udah sakit, ya, ditambahin lagi pertanyaan yang membuat dia tambah sakit. Ya. Lalu ingat-ingat dosanya apa, ya gitu. Udah sakit, tambah sakit, ditambah mikirin yang membuat dia tambah sakit lagi. Dia mikirin dosa apa saya gitu ya. Setelah itu dosanya, udah sih kayaknya udah gak ada dosa, udah diakuin semua. Mungkin ada dosa nenek moyangmu, ya ampun, dosa saya aja udah lupa, apalagi dosa nenek moyangnya. Ini yang membuat kekristenan jadi puyeng, ya. Ini yang membuat orang jadi, aduh, diingat-ingat si papa ngapain ya, si mama ngapain gitu. Yang membuat saya jadi sakit, padahal dosa sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. Iya, jadi saudara nggak perlu lagi mikir-mikir masalah dosa. Dosa sudah ditanggung di atas kayu salib. Fokus aja kepada karya Kristus. Nah, kalau saudara terus mikirin dosa, maka saudara fokusnya dosa.
Jadi saudara nggak bisa lagi mikirin tentang karya Kristus yang luar biasa. Saudara mikirinnya dosa apa? Dosa apa? Aduh, dosa apa? Ya, kalau nggak ketemu, persoalan nggak beres nih. Gitu, ya. Jadi kalau ketemu, lalu minta ampun sama Tuhan, dosa beres, suasana beres. Ya. Masalah beres. Itu yang ada di dalam pikirannya. Tapi saya ingin sampaikan, dosa saudara sudah beres di atas kayu salib. Amin. Darahnya sudah menyucikan saudara. Amin. Jadi saya nggak kira-kira saudara, dosa udah beres. Amin. Iya, ya. Jangan fokus sama dosa, fokus sama Yesus saja. Ya, ini sebuah keadaannya. Jadi perempuan ini secara fisik lemah, secara psikis juga dia lemah, secara spiritual juga dia lemah. Nggak ada lagi kekuatan. Ya, ini hilang harapan dia. Dia udah nggak punya pengharapan lagi di dalam hidupnya. Situasi kondisinya menekan dia, keadaannya menekan dia. Tapi saya ingin memberikan kepada saudara sebuah keberadaan. Yesus memberikan lebih daripada yang diharapkan oleh wanita ini. Amin. Dialah Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Jadi kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Ya. Perjumpaannya dengan Yesus memberikan kepada dia sesuatu yang lebih daripada yang diharapkan oleh perempuan ini. Perempuan ini berharap dia sembuh, tapi Tuhan memberikan lebih dari kesembuhan. Wah, luar biasa ya. Perjumpaannya dengan Yesus membuat perempuan ini, ya, yang tadinya sakit sembuh. Tapi lebih daripada itu, Yesus berkata, ketika dia bertanya, siapa yang menjamah jubah saya? Lalu ada perempuan yang datang, itu saya. Iya, itu saya. Lalu apa yang terjadi dengan dia? Yesus berkata apa? Hai anakku. Iya. Imanmu telah apa? Menyelamatkan. Yesus memanggil perempuan ini yang tadinya dianggap najis, yang tadinya sudah tidak dianggap, yang tadinya dianggap tidak berguna. Dia panggil sebagai anaknya. Hai anakku, ini memulihkan keberadaan kejiwaannya. Selama ini nggak ada orang yang ngomong kayak gitu. Selama ini nggak ada yang memperhatikan seperti itu. Tapi Yesus memperhatikanku luar biasa. Jadi perempuan ini bukan cuma disembuhkan secara fisiknya, tapi juga dia disembuhkan secara kejiwaannya. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Amin. Jadi saya kalau kira kanan saudara, jangan khawatir. Allah kita Allah yang penuh kasih. Amin. Haleluya. Ya. Ini sebuah keberadaan yang luar biasa, dan lebih daripada itu, spiritnya juga saudara. Ya, dia mengalami sebuah kehidupan yang berbeda. Ya. Ini sebuah keberadaan yang luar biasa yang membuat dia perjumpaan secara personal dengan Yesus mengubah keberadaan perempuan ini. Ya, dia mengharapkan kesembuhan. Yesus memberikan sebuah hubungan. Saudara mungkin dibebaskan dari pergumulanmu, tapi Tuhan gak cuma sekedar memberikan saudara pertolongan itu, tapi dia ingin menjalin apa? Hubungan dengan engkau. Amin. Iya, sehingga saudara disebut anak-anak. Dia kita panggil sebagai Bapa. Amin. Iya. Jadi saudara punya Bapa. Mungkin hari-hari ini mungkin yang nggak punya Bapa lagi, kita punya Bapa. Dan Bapa kita adalah Bapanya yang baiknya luar biasa. Mungkin Bapa kita di dunia kejam, Bapa kita di dunia tidak peduli dengan kita. Jangan takut, kita punya Bapa di surga yang baiknya luar biasa. Yang dikatakan dia memberikan Roh Kudus untuk menyertai keberadaan hidup kita. Menghibur kita, menguatkan kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan putus asa. Kita punya Allah yang luar biasa. Ya, ini hal-hal yang dahsyat ya. Ini hal yang luar biasa. Jadi Tuhan memberikan kepada dia sesuatu yang dahsyat. Bukan cuman kesembuhan, bukan cuma secara tapi iman dimunculkan dari keberadaan wanita ini. Ini dahsyat banget ya. Jadi terjadi pemulihan total atas perempuan itu. Dia mendapatkan keutuhan hidup di dalam Kristus. Full, utuh. Jadi manusia yang utuh, fisiknya sembuh, kejiwaannya sembuh, manusia rohaninya diubahkan. Ada iman yang timbul di dalam hidupnya.
Jadi saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, anugerah selalu menjadi pemberian yang melebihi dari harapan. Anugerah selalu menjadi pemberian yang melebihi dari harapan. Apapun harapan saudara, anugerah bisa memberi lebih. Kenapa? Karena saudara sebagai si penerima memang tidak pantas untuk menerimanya, saudara. Ya, anak daripada Yairus, kira-kira pantas nggak untuk disembuhkan? Dibangkitkan. Perempuan pendaran 12 tahun, kira-kira dia udah lakukan apa sih sehingga dia bisa layak untuk disembuhkan? Nggak ada ya. Bahkan dikatakan dia najis, bahkan dikatakan dia udah hilang harapan. Orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan, justru mereka dapat menerima anugerah Tuhan. Amin. Kalau saudara hari-hari merasa, wah saya mah pantas dari anugerah Tuhan, justru saudara orang-orang yang tidak menerima anugerah itu. Anugerah itu diberikan hanya kepada mereka yang merasa tidak layak. Amin. Karena kalau saudara sudah merasa layak, saudara tidak butuh lagi anugerah, saudara. Jadi kondisi ini harus sadari, dan ketika saudara hari ini menerima anugerah itu, kita bisa percaya sama Yesus yang menyelamatkan hidup kita, yang sudah menebus segala dosa kita. Itu adalah anugerah. Karena ada banyak orang di luar sana nggak bisa menerima anugerah. Mereka masih berusaha dengan kekuatan mereka sendiri untuk bagaimana caranya supaya diselamatkan. Mereka masih pakai upayanya sendiri bagaimana supaya layak di hadapan Bapa di surga. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah menerima Bapak Ibu, karena kita merasa tidak layak untuk menerimanya. Dan Yesus melakukan sebuah karya yang luar biasa, menebus segala keberadaan hidup kita dari dosa, dari kutuk, dari kesalahan, dari penderitaan, untuk supaya kita diselamatkan, Bapak Ibu. Dan kita menerima itu karena memang kita tidak mampu dan kita merasa kita gak layak untuk menerima. Justru kitalah orang-orang yang menerima anugerah yang luar biasa ini. Amin. Jadi hari ini saudara bisa menerima anugerah, itu karena saudara merasa diri saudara enggak layak. Semakin saudara merasa dirimu tidak layak, justru disitulah anugerah bekerja dengan luar biasa. Amin. Jadi saya ngokirkan saudara, puji Tuhan, kamu sudah menerima anugerah. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Ini perkara yang dahsyat yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih karunia membawa pengharapan buat kita, bahkan lebih daripada apa yang kita harapkan. Ya, kasih karunia itu luar biasa. Kasih karunia kalau dibantu sama kita, diarahkan sama kita, bukan lagi kasih karunia. Amin. Kasih karunia hanya bisa diterima. Dia tidak bisa diusahakan. Jadi kalau saudara mau bagaimana caranya menerima anugerah ya, menerima kebaikan Tuhan, ayo kita lakukan sesuatu. Enggak lagi itu disebut kasih karunia. Justru di saat saudara enggak mampu, di saat saudara enggak layak, disitulah kasih karunia diberikan buat saudara. Dan ketika kita menerima itu, kita hanya bisa berkata apa? Puji Tuhan. Kita yang tidak layak, Tuhan berikan. Amin. Kita yang rasanya orang-orang yang kayaknya udah gak dipandang, udah gak dianggap, Tuhan berikan buat kita. Kita akan terus mengucap syukur. Jadi hari-hari ini datang ke gereja, ibadah, di dalam saudara melakukan semua kegiatan hari-harimu, itu adalah respon, dampak dari saudara sedang mengucap syukur atas kebaikan Bapa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, atas kebaikan anugerah yang datang dalam kehidupan kita. Sehingga hari-hari ke depan saudara ingat, apapun kondisimu, apapun situasimu, anugerah Tuhan akan membawa lebih daripada apa yang kau harapkan. Amin. Iya. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ini kata-kata bagus. Senggol kiri saudara. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Jadi kasih tepuk tangan yang lebih luar biasa ini ya. Jadi hal ini membuat kita sadar ya, hari-hari ke depan nanti. Ya, kita nggak lagi memandang apa yang sudah saya lakukan supaya Tuhan memberkati saya. Karena itu semuanya membuat ya saudara tidak bisa menerima anugerah yang luar biasa ini. Tetapi kesadaran di mana kita memang tidak layak, kita memang tidak mampu Tuhan. Ya, saya ini bukan siapa. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Justru orang-orang yang seperti inilah Bapak Ibu Saudara, ya, yang memiliki iman di mana sanggup menarik anugerah itu datang dalam kehidupannya. Amin. Orang-orang seperti inilah yang
Saya bisa lihat ada begitu banyak kejadian yang tiba-tiba begitu banyak pertolongan Tuhan terjadi. Di dalam pergumulannya, di dalam situasi yang tidak menyenangkan, di dalam lembah yang paling kelam sekalipun, di situ pertolongan Tuhan datang dalam kehidupannya. Karena orang-orang ini merasa tidaklah yang untuk mendapatkan kebaikan Tuhan, tapi justru di saat seperti itu Tuhan datang melakukan sesuatu yang luar biasa, bahkan melebihi daripada yang kita harapkan. Jadi apapun yang terjadi, situasi apapun yang kau sedang alami, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia akan datang dalam hidup saudara, memberikan lebih daripada apa yang kau harapkan, lebih karena engkau merasa tidak layak untuk menerimanya. Jadi kalau hari ini kau bisa menerima itu, mengucap syukurlah kepada Allah yang luar biasa. Itu adalah respon dari kehidupan kita karena menerima kebaikan Tuhan. Jadi apapun yang hari-hari ini kita lakukan, di dalam melayani Tuhan, di dalam memberi, di dalam menolong, di dalam membantu orang lain, itu adalah dampak dari karena kita sudah menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bukan lagi sebagai sebuah sarana untuk menerima anugerah itu datang sama kita. Ya. Bukan lagi sebagai sarana di mana kasih karunia akan memberikan sesuatu yang lebih daripada yang kita harapkan. Tapi itu adalah respon karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi ini semuanya akan mengalir dalam diri kita, akan menggerakkan kita, akan mendorong kita. Kasih karunia akan melakukan perkara yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Dia tiba-tiba bisa menghampiri dalam situasi kondisi yang mungkin saudara tidak duga. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia akan melakukannya oleh karena kebaikannya, oleh karena kemurahannya. Bukan karena kita baik, tapi karena Dia baik. Bukan karena kita layak, tapi karena Dia luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian hari-hari ini jangan sampai masalah persoalan fakta yang ada membuat saudara terpuruk, yang membuat saudara hilang harapan. Karena kita punya Allah yang penuh dengan kasih karunia, di mana anugerahnya sudah diberikan bagi setiap kita. Jadi jangan takut, percaya saja. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Semuanya diberkati, amin. Ya, saya undang juga pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kita akan melayani bersama-sama. Hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya percaya ini akan mengingatkan kita tentang karya Tuhan yang luar biasa yang sudah dilakukannya bagi setiap kita. Haleluya. Ya, kita undang ya pemain musik. Ya, silakan maju ke depan. Praise and worship. Ya, timnya silakan. Kita angkat pujian ini, ya. Yang melayani perjamuan, silakan maju ke depan, ya. Semuanya diberkati, amin. Iya, jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan saudara pernah berputus asa karena kita punya Tuhan yang luar biasa, ya. Oke, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu atas hidup kami. Kalau kami boleh mengingat Tuhan akan semua karya-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus yang ada, kami percaya ini adalah anugerah Tuhan. Kami Tuhan memberkati akan roti, akan anggur yang merupakan tubuh dan darah. Bila sebentar kami makan, kami minum, kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan semakin melimpah atas kami. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat sebagaimana Engkau menjadi berkat bagi setiap kami, menjadi anugerah bagi setiap kami, sehingga nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya.
semua dapat? Sudah mungkin bisa baca ada ayat-ayat yang terkait di dalamnya. Iya, itu aja berkat juga buat kita, amin. Iya, sebelum kita sama makan, saya akan bacakan ayatnya buat saudara. Saya mendapatkan Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ketika Dia menyertai kita, ada begitu banyak hal yang luar biasa terjadi. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Mari kita sama-sama angkat ini Bapak Ibu Saudara di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Allah rindu untuk setiap kita terus mengingat akan apa yang Dia sudah lakukan. Tubuhnya terpecah dengan begitu banyak penderitaan untuk supaya kita dipulihkan. Hubungan kita dengan Bapa kembali dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama kembali dipulihkan. Bahkan segala sesuatu yang hancur dalam hidup kita, Allah sanggup untuk memulihkan. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Percaya saja, karena Dia Allah yang luar biasa. Mari kita sama-sama makan dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sudah hidup di bawah perjanjian yang baru. Dimateraikan oleh darahnya yang kudus. Sehingga kita yakin dan percaya kita sudah dibenarkan oleh karena darahnya. Kita dibenarkan bukan karena kita sudah melakukan hal yang benar, tetapi kita dibenarkan karena Yesus yang sudah membenarkan hidup kita. Sehingga hari ini kita layak oleh karena karya Kristus yang luar biasa. Sehingga hari ini kita sudah dibenarkan, dikuduskan untuk supaya kita dipulihkan, diberkati, menikmati semua anugerahnya yang luar biasa. Percayalah apapun masalah persoalan saudara, Allah sanggup untuk melakukan pertolongannya. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ayo kita sama-sama minum dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari mengucap syukur kepada Dia, karena Dia layak untuk disembah, Dia layak untuk dipuji. Dia Allah yang sudah melakukan perkara yang luar biasa. Haleluya. Aku Yesusku aja. Ajaib perbuatan, ajaib kasih-Mu, ajaib Yesusku, ajaib karya-Mu. Kau yang telah menebus hidup kami dari segala dosa dan kesalahan. Kau yang sudah menebus segala keberadaan hidup kami dari lembah untuk kami buat hidup kembali, untuk kami mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dipulihkan, dikuduskan, dibenarkan. Kami boleh layak di hadapan Bapa di surga, sehingga kami boleh menjalin hubungan dengan Bapa. Terpujilah nama-Mu, ajaib perbuatan-Mu, ajaib Yesus, ajaib karya-Mu. Haleluya. Bahwa kami umat-Mu di tempat ini. Mungkin ada di antara kami sudah keluar harapan, di antara kami sudah mengambil begitu banyak pertolongan, tetapi kami yakin dan percaya ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami yang selalu menyertai kami, yang sudah berjanji sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya. Ajaib perbuatan, oh Yesus.
selawat kami umatmu di depan ini. Apapun keberadaan kami, kami percaya anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kami, melebihi daripada apa yang kami harapkan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, sekalipun kami orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya, Engkau menganugerahkan kami dengan kasih karunia-Mu yang luar biasa. Sehingga yang sakit boleh dapat dijamah dan disembuhkan, yang lemah boleh terus dikuatkan oleh Tuhan, yang di dalam pergumulan Tuhan menolong dan campur tangan dengan luar biasa. Bahkan mereka yang mengalami lembah yang begitu kelam, Tuhan bisa mengangkat mereka, memampukan mereka kembali untuk mereka dapat berdiri dengan teguh di hadapan, dan mereka boleh melihat pertolongan datang daripada Tuhan. Rancangan-Mu yang luar biasa Tuhan bagi setiap kami, dan Kau tidak akan pernah gagal dalam rancangan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati semua kami Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Kami percaya tidak ada yang terkecuali Tuhan memberkati setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan menjadi berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapak, diberkatilah kami hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Kami percaya semua jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia, karena Kau Allah kami yang baik. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing, kami percaya penyertaan Allah ajaib atas setiap kami, sehingga kami boleh tiba di rumah tangga masing-masing dan selama tidak kurang suatu apapun, dengan membawa berkat yang daripada Tuhan, dengan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, dengan kuasa Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Lalu kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan terus memberkati bangsa kami dalam situasi kondisi apapun hari-hari ini. Kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, dan bila Tuhan melakukan perkara yang luar biasa atas bangsa kami, sehingga segala sesuatu yang boleh dapat Tuhan Yesus memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapak. Lalu kami berdoa bagi kota kami Tuhan, biarlah Kau memberkati kota kami. Kehadiran Tuhan nyata kuat di tengah-tengah keberadaan kota kami, dan bila kota kami boleh jadi kota kemuliaan Tuhan, di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Juga untuk gereja Sumion dan jemaat anugerah, di mana Tuhan memberkati lebih dan lebih lagi, sehingga semakin diberkati oleh Tuhan dengan begitu banyak hal yang luar biasa, di mana pewahyuan akan kasih karunia semakin dicurahkan atas kami, dan kami semakin mengenalkan semua akan karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu luar biasa atas setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tangan. Pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan berkat yang luar biasa. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus memenuhi hati dan pikiran, dan Roh Kudus yang ajaib akan terus menolong engkau, menghibur engkau, menguatkan engkau. Anugerah Tuhan nyata dalam hidupmu. Terimalah berkat yang dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.